Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga hari ini tetap semangat untuk belajar bersama Pak Yuda. Sekarang kita akan memasuki pelajaran pendidikan agama Islam. Bab apa yang akan kita bahas atau kita pelajari hari ini? Ya, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya, seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu berdoa sebelum belajar atau berdoa pembuka belajar beserta artinya. Tolong untuk anak-anak ketika berdoa jangan ada yang rame, harus konsentrasi dan juga khusyuk ketika beribadah berdoa. Ayo kita mulai untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, saya rela Allah sebagai Tuhan saya, agama Islam sebagai agama saya, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu dan berikanlah saya rizki kepahaman, serta jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sebelum memulai pelajaran inti, kita akan membaca Al-Quran atau mengaji bersama-sama terlebih dahulu. Sebelum mulai mengaji, ayo amati gambar berikut. Gambar tentang santri dan juga gurunya belajar mengaji bersama. Lihatlah anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apakah kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Ayo kemukakan pada teman-temanmu. Sungguh beruntung kalian, sebab termasuk sebaik-baik umat, yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Sebagaimana bunyi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu at-Tirmidzi an Abdillah ibni Mas'ud. Artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf.
hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita masuki pelajaran inti dari bab hari ini, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum membaca surah Al-Hujurat ayat 13, Pak Yuda sampaikan tujuan pembelajaran agar anak-anak semuanya termotivasi atau mengetahui apa makna yang akan kita dapat dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil, dengan tajwid yang bagus, dengan makhraj yang bagus. Agar apa? Agar dari pembelajaran hari ini sampean semua terbiasa membaca dengan baik, termotivasi membaca dengan baik untuk mengaji setiap harinya, menghafal dan memahami makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di samping membaca yang baik, dilanjutkan dengan menghafal dan memahami maknanya. Agar apa? Agar sampean semuanya dapat mengamalkan isi dari Quran surah Al-Hujurat tersebut. Dilanjutkan yang ketiga, yakni menghafal dan memahami hadis tentang keragaman. Tadi kita Al-Quran surah Al-Hujurat terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW tentang keragaman. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu menunjukkan sikap menghargai keragaman di sekolah dan lingkungan tempat tinggal kita. Oke. Sekarang kita lanjut mengaji surah Al-Hujurat ayat 13. Sebagaimana pembiasaan kita, sebelum ke inti suratnya, sebelum membaca suratnya, kita awali dengan membaca Quran surah Al-Fatihah bersama-sama. Jadi nanti urutannya membaca ta'awud, membaca Fatihah, Bismillah lagi, Al-Hujurat, lalu kita tutup dengan tasdid. Oke? Ditutup dengan tasdid. Pak Yuda ulangi lagi. Yang pertama adalah membaca ta'awud, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga membaca Al-Fatihahnya, yang keempat membaca basmalah lagi, dilanjutkan Al-Hujurat dan tasdid. Mari bersama-sama kita mulai mengajinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Arti dari surah Al-Hujurat yang kita baca tadi adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Sekarang anak-anak, mari kita simak makna yang tersirat dan juga tersurat dari surah Al-Hujurat yang kita baca tadi. Yang pertama, semua manusia memiliki asal-usul yang sama. Asal-usul yang sama ini apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlahir dari dua manusia pertama yang sama-sama kita tahu. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang menjadi nabi dan rasul yang pertama. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Untuk yang kedua adalah perempuan pertama yang tercipta di dunia ini, yang merupakan istri dari Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya. Siapa namanya? Ya, Siti Hawa. Maka dari itu kita harus yakini tentang asal-usul itu, dan kita harus tancapkan dalam hati bahwa semua manusia itu berasal dari keturunan yang sama. Kedua, keragaman diciptakan untuk saling mengenal, bukan saling mengejek, bukan saling mengolok-ngolok, bukan saling berseteru. Maka dari itu keragaman yang menjadi sunnatullah ini harus kita ketahui, harus kita pahami, sehingga kita dapat mengenal asal-usul kita dan juga dapat mengenal pencipta kita. Yang ketiga, takwa menjadi ukuran kemuliaan. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada orang yang paling mulia, tidak ada orang kaya yang paling mulia, tidak ada orang tampan yang paling mulia, tidak ada orang yang miskin terhina, tetapi adanya apa? Adanya orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Jadi kemuliaan itu tidak dilihat dari luarnya, tidak dilihat dari ukuran kekayaannya, tidak dilihat dari ukuran kemewahan yang dimilikinya, tidak dilihat dia keturunan siapa, bagaimana rupanya, akan tetapi ketakwaan itu atau kemuliaan itu berada di hati, yaitu dalam ketakwaan. Terakhir, makna dari surah Al-Hujurat yang kita baca adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti terhadap segala sesuatu, baik yang terlihat oleh kita maupun tidak, baik yang kita sembunyikan atau yang kita lakukan secara terang-terangan. Selanjutnya masih terkait tentang keragaman. Tadi adalah surah Al-Hujurat yang menjelaskan bahwa semua manusia meskipun berbeda itu berasal dari satu keturunan yang sama.
Keberbedaan merupakan sunatullah yang harus kita pahami, yang harus kita kenal. Dan tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan. Nah, hal itu diperkuat dengan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Haddatsani man sami'a khutbati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi wasati ayyamit tasyrik. Faqala ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fattu li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala ahmaru ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa abalagtu qalu bala wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Abi Nadra. Yang artinya, telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, Rob kalian satu dan ayah kalian satu. Maksudnya siapa ayah kita? Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam di sini adalah orang non-Arab, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam. Bagi orang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah kecuali dengan ketakwaan. Untuk yang berkulit merah ini, kalau kita biasanya menyebutnya orang yang berkulit putih. Tapi karena merujuk pada redaksi hadis, ahmar itu artinya berkulit merah, maka ditulis artinya juga berkulit merah, tapi maksudnya orang yang kulitnya putih. Apa aku sudah menyampaikan? Mereka menjawab, iya, benar, Rasulullah SAW telah menyampaikan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Nadra. Makna hadis yang panjang tadi apa anak-anak? Yang pertama, semua manusia berasal dari Tuhan dan nenek moyang yang sama. Berarti hadis ini memperkuat arti, memperkuat makna dari Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Quran surah Al-Hujurat yang telah kita baca tadi. Yang kedua, tidak ada keistimewaan karena suku, bangsa, atau warna kulit. Tidak ada yang istimewa dari seorang yang sukunya terkenal, seorang dari bangsa yang maju, atau seseorang dari warna kulit yang cerah. Semuanya sama di hadapan Allah. Entah itu fisiknya, entah itu asal nasab atau keturunannya, entah itu dari harta yang dimilikinya, entah itu dari jabatan yang ia punyai atau jabatan orang tua yang ia punyai. Semua sama di hadapan Allah. Lalu tolak ukurnya apa? Manusia itu mulia atau tidak? Ini poin yang ketiga. Kemuliaan manusia hanya diukur dari takwanya. Sama dengan makna surah Al-Hujurat tadi, kemuliaan tidak berasal dari sesuatu yang kita lihat, dari sesuatu yang luarnya saja, melainkan kemuliaan itu tempatnya di hati, di tempat terdalam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang itu sendiri. Maka dari itu kita harus berupaya terus untuk menjaga hati kita agar tidak mudah kotor, agar
tidak mudah terhasut oleh syaitan, agar tidak mudah menjelek-jelekan orang lain. Maka dari itu, tingkatkan ketakwaan agar hati kita terjaga dari noda-noda yang mengotorinya. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya persamaan dan keadilan. Ini cocok dengan Pancasila. Pancasila yang selalu kita baca setiap hari Senin ketika upacara. Di sila yang kedua, apakah ada yang tahu bunyinya? Apakah ada yang hafal bunyinya? Ya, betul. Sila yang kedua artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh perilaku baik. Setelah kita membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dan juga kita membaca hadis Rasulullah SAW tentang keberagaman. Nah, ini Pak Yuda akan memperlihatkan beberapa contoh perilaku baik sesuai dengan ayat Al-Quran dan juga hadis yang kita pelajari tadi. Yang pertama, menghargai teman yang berbeda bahasa daerah. Yang kedua, tidak mengejek logat bicara teman dari luar daerah. Yang keempat, saling membantu meski berbeda latar belakang. Terakhir, menghormati, tidak mengolok-olok, tidak mengejek-ngejek, tidak mengganggu perbedaan adat di sekolah. Kesimpulannya, ayo dicatat. Pertama, kita semua bersaudara dalam kemanusiaan, tidak memandang harta, fisik, jabatan, perbedaan agama, perbedaan adat dan budaya, perbedaan bahasa, semuanya saudara. Yang kedua, keragaman adalah sunnatullah, anugerah dari Allah yang harus kita hargai, yang harus kita jaga. Yang keempat, Allah menilai ketakwaan, bukan penampilan atau kekayaan, sehingga dengan ketakwaan tersebut seorang dapat terangkat derajatnya dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Terakhir, menghargai perbedaan adalah wujud iman dan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Alhamdulillah, pelajaran telah selesai. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, seperti biasanya, lagi-lagi Pak Yuda ingatkan, kita berdoa penutup belajar atau berdoa belajar beserta artinya. Siap? Oke. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk anak-anak kelas 4 yang hebat, yang mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan malas, dan dijaga ibadah.
ibadahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.